yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang sistem politiknya terlebih dahulu. Untuk Ethel dipersilahkan. Saya akan menjelaskan sistem pemerintahan yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah saat ini mengikuti sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu otonomi daerah. Dengan mengikuti sistem ini, Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah tersebut. Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lalu setiap kabupaten atau kota yang terletak di Jawa Tengah dipimpin oleh bupati atau wali kota bersama para wakilnya untuk melaksanakan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh gubernur. Terus ada beberapa lembaga pemerintahan yang termasuk di dalam sistem pemerintahan tersebut. Lalu secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Sebelum tahun 2003, pemerintahan daerah Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif. Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 4 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, serta Kabupaten Pekalongan. Nah, saat ini penjabat Gubernur Jawa Tengah yang sedang bertugas adalah Komjen Pol Dr. Andrus Nana Sujana. Boleh dilanjut? Oke, baik. Saya ingin menjelaskan tentang kondisi ekonomi dan sosial yang ada di Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,32%, lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2020, yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,65%. Pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh lapangan usaha kontribusi, transportasi, dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Lalu, yang pertama ada inflasi. Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang sebesar 6,40. Inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dari nasional dan wilayah Jawa, terutama disebabkan oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau. Lalu yang kedua ada pariwisata. Pariwisata pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 67,83% dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas wisata. Tingkat penghuni kamar hotel saat itu juga turun hingga 28,72% pada tahun 2021. Lalu ada ekspor. Ekspor luar negeri Jawa Tengah pada tahun 2021 meningkat sebesar 8,75%, didorong oleh pemerintah luar negeri terhadap komoditas garmen, kayu olahan, dan alas kaki. Impor luar negeri Jawa Tengah juga meningkat sebesar 7,42% pada sektor bahan baku industri. Dan yang terakhir ada ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami perbaikan dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurun menjadi 4,88% dari sebelumnya, yaitu 5,29% pada tahun 2020. Namun jumlah penduduk miskin Jawa Tengah meningkat menjadi 5,81 juta jiwa atau 11,22% dari total penduduk pada tahun 2021. Lalu selanjutnya adalah kondisi sosial. Kesejahteraan sosial, yaitu pemerintah Jawa Tengah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengalami permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, korban bencana, dan korban kekerasan. Pemprov juga menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial melalui UPT atau Panti Bantuan Sosial, program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial anak, dan program perlindungan sosial lanjut usia. Lalu pada bidang pendidikan, Pemprov Jawa Tengah sudah berkomitmen untuk meningkatkan akses, kualitas, pemerataan pendidikan di seluruh wilayahnya. Pada tahun 2021, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan
dasar di Jawa Tengah mencapai 99,92%, sedangkan APK pendidikan menengah mencapai 83,76%. Lalu pada keagamaan, pemerintah memberikan fasilitas bagi kegiatan keagamaan seperti pembangunan dan renovasi rumah ibadah, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, penyelenggaraan pendidikan agama, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan rohani. Dan dalam sektor kesehatan, Pemprov Jawa Tengah sudah berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah provinsi juga mengimplementasikan program-program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Sehat, Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan yang terakhir adalah program penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Dan yang terakhir ada sektor kebudayaan, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan pariwisata yang berbasis di masyarakat, seperti Festival Budaya Jawa Tengah, Festival Wayang Kulit, dan yang terakhir adalah Festival Musik Tradisional dan Festival Keraton. Baik, selanjutnya ada saat ini Provinsi Jawa terdapat lebih dari 36 juta jiwa, menjadikan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Di bagian etnis dan agama Provinsi Jawa, mayoritas penduduk Jawa dengan minoritas signifikan dari etnis lain seperti Sunda, Batak, dan Tionghoa. Agama mayoritas yang ada di Provinsi Jawa adalah Islam, lalu diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Penduduk Jawa didominasi oleh penduduk usia produktif dari rentang umur 15 sampai 64 tahun. Namun terdapat juga jumlah yang signifikan dari kelompok anak-anak dan lansia. Potensi konflik yang ada di Provinsi Jawa itu ada di berbagai bidang seperti politik, agama, sosial ekonomi, sumber daya alam, dan budaya. Di politik, persaingan politik antar partai, kelompok, itu bisa menciptakan ketegangan dan konflik, terutama menjelang pemilihan umum atau dalam menentukan kebijakan penting. Di agama, perbedaan keyakinan agama bisa menjadi sumber ketegangan, terutama di daerah dengan perbedaan mayoritas dan minoritas agama. Seperti yang kita ketahui, agama di Provinsi Jawa kebanyakan adalah agama Islam dan, suka terdapat ketegangan di antara mayoritas dan minoritas. Untuk aspek sosial ekonomi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat, terutama antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kaya dan miskin. Sumber daya alam, persaingan terkait pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan industri bisa memicu konflik antar penduduk atau antara penduduk dengan pemerintah ataupun korporasi. Berbeda yang terakhir ada budaya, perbedaan budaya dan tradisi bisa menimbulkan konflik terkait perbedaan budaya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada sistem hukum dari Provinsi Jawa Tengah. Sama seperti seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Tengah ini menggunakan sistem hukum campuran yang terutama didasarkan pada hukum nasional atau hukum yang berlaku di seluruh negara. Hukum nasional Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara umum. Sistem hukum di Jawa Tengah ini, seperti di seluruh Indonesia, mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama itu ada hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar 45 beserta amandemennya, Undang-Undang Nasional, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah. Yang kedua itu ada hukum Islam. Bagian dari hukum nasional adalah hukum Islam yang merupakan sumber hukum bagi umat Islam di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Hukum Islam diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Dan yang ketiga itu ada hukum adat.
Meskipun tidak secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum adat ini masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah dan wilayah lainnya di Indonesia. Hukum adat ini berkaitan dengan tradisi, norma-norma, dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ada peraturan daerah. Sama seperti provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Tengah ini memiliki otonomi untuk membuat peraturan daerah perda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Perda ini mencakup regulasi-regulasi yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Tengah. Jadi, sistem hukum di Provinsi Jawa Tengah ini adalah campuran dari hukum nasional, hukum adat, hukum Islam, dan peraturan daerah yang bersifat mengikat bagi warga Jawa Tengah. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Jawa Tengah. Secara umum, sistem pendidikan di Jawa Tengah sama dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenjang sistem pendidikan nasional yang kemudian dikenal sebagai wajib belajar 12 tahun. Dalam sistem tersebut, pendidikan bermula dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sayangnya, Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang memiliki jumlah siswa putus sekolah terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2017 sampai 2018, sebanyak 2.238 siswa di Provinsi Jawa Tengah putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan tak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama. Jika digabung dengan yang tidak tamat sampai SMP, maka ada lebih dari 6.000 anak yang tak mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Melihat data tersebut, tampaknya perjuangan pemerintah dalam mewujudkan amanat konstitusi di bidang pendidikan masih cukup panjang. Selanjutnya, Selanjutnya akan dibahas mengenai kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengoptimalkan pembangunan, terutama di Jawa Tengah. Kerjasama ini memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dana dan sumber daya dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan program-program pembangunannya.
kerjasama dengan pemangku kepentingan lain seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif. Kerjasama ini juga memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh saran dan masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan dan program-program pembangunan yang akan diimplementasikan. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Jawa Tengah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih yang sudah menyimak. Adakah yang ingin bertanya?